Shalom Wisdomers, bertemu kembali di Wednesday Bible Wisdom. Kita akan melanjuti pembahasan minggu lalu, Bapak dan Ibu, para Wisdomers sekalian. Dan sebelum kita memulai pembahasan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar lagi tentang Engkau. Biarlah kami terus Tuhan Yesus boleh mengejar hadirat-Mu lebih dan lebih Tuhan, dan membina hubungan yang intim kepadamu Tuhan, untuk melakukan Tuhan Yesus, amanat Tuhan Yesus pada hari-hari ini lebih dan lebih Tuhan. Terima kasih, mampukan kami itu semua, sertai kami Tuhan Yesus. Yang mengucap syukur Tuhan, kalau untuk semua pelajaran yang boleh diberikan Tuhan melalui Wednesday Bible Wisdom, biarlah Tuhan yang memberkati Wednesday Bible Wisdom, GB Kebun Siri Tuhan Yesus secara dahsyat Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk Pastor Aruna Wirjo Lukito yang boleh menjadi Tuhan Yesus narasumber di Wednesday Bible Wisdom. Engkau yang berkati hamba-Mu dengan seluruh keluarga besarnya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau berkati secara dahsyat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, timbul dalam hati, didengar telinga, semuanya terwujud dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Dan berdoa Tuhan, dan penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang mengucap syukur untuk GB Kebun Siri dan Pastor Gunawan Tuhan sebagai gembala dari GBI Kebon Siri dan seluruh staf pengembalaan daripada GBI Kebon Siri. Engkau yang berkati gereja ini untuk disiapkan untuk menjadi wadah yang dahsyat Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu akan dipersiapkan untuk menampung jiwa-jiwa Tuhan. Gereja ini akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau yang persiapkan seluruhnya, para pengerjanya Tuhan. Semua yang ada Tuhan Yesus Tuhan. Karena kami percaya Tuhan akan limpahkan, akan ada waktunya yang dahsyat. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja ini. Terima kasih Tuhan yang berkati seluruh Tuhan Yesus Tuhan, pengerja Pak Gun dan seluruh wakilnya dan seluruh staf-staf pengembalaan yang ada. Engkau yang berkati secara dahsyat Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur juga untuk seluruh staf admin daripada WBW Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang kami lakukan. Tuhan Yesus boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itulah tujuan kami Tuhan Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dalam setiap Tuhan Yesus tugas-tugas kami, pelayanan kami, Tuhan yang memampukan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi Engkau Tuhan Yesus, tapi Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk itu. Biarlah sebentar lagi kami akan belajar Tuhan Yesus, siapkan hati kami, jiwa kami, pikiran kami, dan kami siap belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wisdomers, mari kita belajar. Nah, jadi Anda seperti kalau Anda masih takut, ini belum. Keselamatan itu berlaku setiap hari, setiap saat bagi semua orang. Keselamatan ini Bapak Ibu Anda perlu mengerti, dan bagi Anda yang mendengar firman hari ini ya, YouTube hari ini, Anda harus mengerti. Bagi Anda sudah tersedia keselamatan. Jadi keselamatan sudah tersedia. Tetapi banyak orang yang memang mengatakan, kenapa gampang gitu, saya mencari jalannya susah. Ya, monggo cari dulu. Gak susah. Nanti kalau udah nggak ketemu, lah baru balik lagi gitu. Pak Bro, kasih penjelasan dikit dong Pak Bro. Tadi Pak Bro ngomong dosa yang membawa kematian dan tidak membawa kematian tadi Pak Bro. Terus satu hal yang diampuni atau tidak diampuni. Oke. Dosa yang diampuni. Jadi kalau Anda mengerti saya sudah berdosa, kemudian saya datang kepada Tuhan dan minta ampun, maka akan diampuni. Dan dosa itu tidak akan membawa maut. Karena sudah dimintakan pengampunan. Ada pengampunan. Pengampunan selalu tersedia bagi hidup Anda dan saya. Tetapi kalau Anda berdosa, Anda tidak minta ampun sama Tuhan, dosanya adalah milik Anda sendiri. Gitu ya. Jadi itu dosa yang membawa maut dan tidak membawa maut, dosa yang diampuni dan tidak diampuni adalah sama. Kalau Anda tidak minta ampun atas dosa Anda, maka itu akan kembali pada diri Anda masing-masing. Semudah itu Bapak Ibu untuk menerima pengampunan. Nah Pak Bro, kalau kita ngomong tadi dosa Pak Bro, katakanlah kita sudah terima keselamatan, apalagi sudah melayani, sudah menjadi hamba Tuhan yang besar. Tiba-tiba kita melakukan sesuatu hal yang tidak disukai Tuhan. Tetapi kenapa kita tetap masih bisa pelayanan ya Pak Bro? Tetap kita masih ada pengurapan, ada apa segala macam. Apakah ini juga yang berkaitan tadi bahwa keselamatan itu tidak pernah hilang gitu? Ada kaitan seperti itu Pak Bro?
begini, kondisinya adalah kepada orang-orang yang dilayani. Orang-orang dilayani, ini yang bicara misalnya satu orang. Dia sudah berdosa. Dia jatuh dalam dosa. Tetapi kok masih ada pengurapan Tuhan atas hidup dia? Ya karena kita ini adalah katakan sebagai alat-alatnya Tuhan. Alat-alat selang lah. Selang tugasnya ngairin air aja. Sayang Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang, itu membuat orang yang jatuh dalam dosa tadi sepertinya masih bisa berdiri. Kedua, Tuhan juga memberikan panjang sabar. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan menunggu pertobatan seseorang. Makanya kenapa kalau orang bersalah, gitu ya, kok sebenarnya tidak langsung sih, gitu ya. Ada kesalahan yang langsung, tapi ada kesalahan yang tidak bisa, bahkan mungkin tidak terbongkar, gitu. Karena orang itu mengerti, dia langsung minta ampun. Tapi dalam pelayanan, Bapak Ibu, Anda mengerti dalam pelayanan ini banyak banget ya. Sayang Tuhan kepada jemaat, kepada orang-orang yang banyak yang dilayani, itulah yang membuat kadang-kadang situasi untuk pembongkaran tanda kutip nggak terjadi. Pak Bro ingat Maryam sama Harun? Iya. Miriam sama Harun? Iya. Mengata-ngatai Musa atau Miriam sama Harun? Iya. Kusta atau? Siapa yang kena kusta? Miriam. 7 hari kena kusta. Lah Harunnya gimana? Kena nggak? Enggak. Lah padahal yang ngata-ngatai siapa? Miriam sama Harun. Lah kok Harun nggak kena, kenapa? Gitu. Karena sebetulnya Harun itu adalah merupakan seorang imam besar. Lah kalau sampai Harun kena, wah ya ceritanya beda Pak Bro. Imam Harun itu nggak boleh kena kusta. Jadi Miriam yang kena. Jadi saya juga melihat di situ adalah kemurahan Tuhan. Jadi kalau Anda membaca Alkitab, Tuhan tuh jahat banget ya. Apa melakukan ini orang, Bapak Ibu harus lihat kemurahan Tuhan yang panjang lebar. Jadi kalau sampai kejadian itu terjadi, sebetulnya itu sudah sampai titik di mana Tuhan berkata, cukup. Jadi di sini terlihat di firman Tuhan, panjang sabarnya Tuhan. Bagus sekali. Oke. Ya ini ya Pak Bro, banyak hal yang kalau kita tidak mengerti secara jelas, kita mudah diombang-ambingkan dengan pengertian-pengertian yang membuat kita jadi kacau ya Pak Bro. Bro, salah satu, kenapa sih kadang-kadang di hati kita ya, kita berasa, kenapa ini terjadi? Kenapa dosa saya tidak langsung terbongkar? Kenapa kok Tuhan tuh tega melakukan ini? Semua itu menjadi pertanyaan sulit. Pak Bro berasa nggak? Kalau ini muncul dalam hati Anda, sebetulnya itu terjadi karena dosa Anda. Dosa itu nggak cuma dosa loh Pak Bro. Dosa itu membawa semua hal yang buruk dibawa, pemikiran buruk dibawa, konsep yang salah dibawa, itu masuk dalam hidup manusia. Sehingga manusia tuh kadang-kadang nggak bisa mengerti, gitu ya. Kondisi nggak bisa ngerti. Nah, disinilah diperlukan yang namanya keselamatan yang benar. Anda mengerti bahwa dalam keselamatan tersedia juga sebuah pengampunan. Simple. Nah, ini Pak Bro, ini tiba-tiba muncul dalam hati nih Pak Bro. Kayaknya ada wisdomers atau teman-teman yang lagi butuh Pak. Pertanyaan bodoh Pak. Tapi kayaknya lagi ada yang butuh nih Pak. Kenapa atau apakah benar keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Pak? Gini. Kalau ditanya seperti itu, kalau saya bilang iya. Keselamatan itu, Tuhan sendiri berkata, tidak ada orang bisa sampai kepada Bapa. Kalau saya bilang Bapa berarti bagi Anda adalah Allah ya. Ya. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan Anda dan saya.
Tuhan sudah bilang begitu. Nah, Pak, dia tuh begitu baik. Dia melakukan ini begitu benar, Pak. Masa sih orang yang baik begini ke neraka? Ya. Kita bicara gini saja. Urusan sorga atau neraka, kita kembalikan sama Tuhan lagi. Sama Tuhan kita kembalikan. Tetapi kalau saya cuma ikut kata-kata saja, apa iya kebaikan seseorang? Anda kan lihat dia baik, si A tuh baik gitu, orang baik. Ya. Apa si A tidak punya kesalahan? Apa A tidak punya pelanggaran? Apa A nggak pernah jatuh? Apa A nggak pernah cacat? Gitu ya. Anda tidak melihat. Tetapi kan kalau kita melihat, kita harus bertanya, apakah tidak ada salahnya si A? Salah atau benar? Itu kan harus diatur dari firman toh. Dari kata-kata di sebuah buku yang tertulis, dari sebuah aturan. Ya. Pak Bro, saya mau cerita nih Pak Bro. Ini penting, bagus nih. Pak Bro, kan saya pernah cerita di seri yang terdahulu nih, gitu ya. Yang kan ada 2, libur 2 minggu, ada 2 lagi, libur 2 minggu, ini 2 lagi. Gitu ya. Ya, Pak. Ada sebuah cerita mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. 5.000 laki-laki, yang makan itu bisa 30.000, Pak. Ya, saya sudah pernah ceritakan di sini. Ya. Kemudian sisanya 12 ranjang, bakul, 12 bakul. Ya. Dari apa? Ngasih makannya 5 roti dan 2 ikan. Ya. 5 dan 2. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu sekalian, 5 itu bicara 5 Torah Musa. Dan 2 bicara di PB. Mengenai hukum, ada 2 hukum yang terutama, yang paling penting. 1, kasih Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dalam 2 hukum ini tergantung semua isi Alkitab. Ini 5 dan 2. Tetapi kalau kita melihat Yesus pernah ngasih makan 4.000 laki-laki. Yang makan berapa orang? Ya bisa 20.000 lah kira-kira. 4.000 laki-laki dimakan. Sisanya berapa? Ada 7 keranjang. Nah, 7 keranjang ini bagus, Pak Bro. Itu bicara apa sih? 7 hukum Nuh. Itu 7. Nah, kalau di Alkitab nggak ada? Ada di Alkitab, ada ya. Cuma isinya beda dengan ada sekarang. Ada di Alkitab. Nah, ada 7. Lalu Tuhan tuh membuat itu 2 kali. 5.000 laki-laki dan 4.000 laki-laki. Hasilnya 12 keranjang dan 7 keranjang. Cerita ini tuh bicara apa sih? Bicara roti yang dipakai untuk ngasih makan 4.000 laki-laki, itu bicara mengenai roti dari si Tuhan. Tuhan kan ada roti hidup toh. Jadi itu ada roti hidup. Yeah. Dia bicara dalam Yohanes, akulah roti hidup. Orang adalah sampai waktu mendengar itu dan berkata, wah terlalu keras, aku mundur aja gitu. Nah, 7 hukum Nuh. Bapak yang harus ngerti loh hari ini ya. Di Alkitab ada hukum Nuh. Dan hukum Nuh, saya mau cerita Bapak Ibu, adalah hukum yang penting yang berlaku atas seluruh hidup manusia. Seluruh hidup manusia ada hukum Nuh. Kalau Anda bilang, oh saya nggak perlu hukum Nuh, saya mau pakai hukum saya sendiri. Nggak bisa. Pak Bro, orang Indonesia kan ngikuti hukum tuh dari Belanda tuh, Pak. Bogerwijk, Wetboek, gitu. BW, gitu ya. Hukum. Nah, hukum dari Belanda itu mengacu kepada hukum dari Romawi. Dari Roma, diambil dari kitab Roma di masa lalu. Ada legislatif, judikatif, eksekutif, trias politika. Nah, dari Roma itu, hukum itu diambil dari hukum Hammurabi. Ini cerita, wah tahun berapa lah Pak Bro. Nah, saya mau tanya, dari mana hukum Hammurabi itu diambil? Itu disusun, dari itu Indonesia menyusun, dari Belanda menyusun, susunan terus itu sampai ke atas-atas. Jatuhnya pada hukum Nuh.
Nuh waktu dia mendarat di bulan Ararat, 17 bulan Nisan, bulan Aviv, mendarat bulan Ararat. Hari itu Nuh membuat rumahnya sendiri. Nuh, istri, sama 3 anak dan 3 menantu. Gitu ya. Hari itu Nuh menetapkan apa yang harus dibuat. Nah, Nuh dapat dari mana, Pak? Nuh mendapat dari Henokh. Nah, ini Henokh nih, bagus nih, kitab Henokh nih, Pak. Henokh itu seorang raja, sebenarnya seorang raja, ya raja zaman dulu beda sama zaman sekarang ya, tipenya beda, Pak Bro. Nah, Henokh itu raja tapi kemudian dia naik ke sorga dan dia pergi. Nah, cerita apa yang Henokh tulis di tulisan Henokh itu turun gitu ya. Nuh itu mengerti waktu Henokh menulis. Nuh itu memahami situasinya. Bapaknya Nuh itu masih melihat opung Adam. Jadi waktu Adam hidup itu seluruh anak cucunya berbagai macam tuh itu masih Adam tuh masih hidup. Nah, waktu Henokh hidup, Nuh tahu, gitu. Dan Nuh tuh mewarisi kitab itu. Nah, cerita dari Nuh, hukum Nuh itu ditulis dalam sebuah kitab Talmud. Talmud dari Sanhedrin traktat ke-56b. 50 Talmud Sanhedrin traktat 56a. 56a itu. Itulah ada hukum. Dan hukum itu dituliskan bagi semua orang. Isinya apa? Nah, Pak Bro, ada di Alkitab, Pak Bro. Kita buka Kisah 15. Nah, ini seru ini. Kisah 15, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 19 ya. Aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka, satu, menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala. Itu sebetulnya mengacu ada 2 hukum. Gitu. Jadi hukum Nuh ada 7, dia sudah ambil 2. Dari kata-kata menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan oleh berhala-berhala. Penyembahan berhala, abodasar. Ini udah dilakukan ini, berhala itu. Dan menyembah berhala dan makanan yang dicemarkan dari penyembahan itu. Gitu. Kedua, dari percabulan. Ketiga ya. Yang ketiga dari sini, daging binatang yang dicekik. 4. Kelima, dari darah. Dari darah ini ada 2. Ini 2. Satu darah itu, yang kedua apa? Kekerasan. Kekerasan. Nah, yang ketujuh adalah merupakan Anda harus membuat satu mahkamah yang adil. Gitu. Jadi 7 semuanya. Nah, cerita 7 ini adalah milik Nuh. Yang berarti milik orang sedunia ini. Jadi sebelum ada manusia, Nuh adalah manusia pertama setelah masa banjir bandang besar. Nah, cerita itu kemudian ditulis kembali oleh Yakobus. Bukan Yakobus Zebedius ya, seperti saudaranya Yohanes, bukan, tapi Yakobus, saudara tiri dari Tuhan Yesus. Dia tuh menuliskan bahwa ayat 21, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, kenapa sih hukum yang ditulis oleh Musa diubah menjadi hukum ditulis oleh Nuh? Ada 2 hukum loh, Pak. Hari ini merupakan sebuah titik tolak bahwa di Kisah Rasul 15, konsili pertama tahun 49 Masehi,
bahwa hari itu cerita mengenai orang Yahudi, hukum Musa hanya berlaku bagi orang Yahudi. Dan hukum Nuh berlaku bagi non-Yahudi. Gitu. Jadi sekarang Bapak Ibu, ini menarik nih. Kalau Pak Bro mau makan babi, kita mah santai-santai aja, nggak pernah mikir boleh apa enggak, makan aja. Ya. Kita mau makan udang, mau makan kepiting, seafood Pak Bro. Boleh, karena hukumnya sudah hukum Nuh. Jadi Tuhan itu menempatkan sebuah hukum kepada orang yang melakukan hukum itu. Kalau Anda bilang sama saya, kenapa harus ada hukum, Pak? Saya nggak mau ada hukum. Wah, ini orang bermasalah nih, Pak Bro. Ini yang bertentangan oleh kegiatan antikristus zaman hari-hari ini. Jadi manusia hidup tanpa hukum. Dia berjalan sesuka dia, pikir suka-suka dia, dan apa yang dia pikir baik, dia jalankan itu. Gitu. Ini sama, harus ada hukum. Setiap manusia harus ada hukum yang harus jadi patokan. Jadi kalau Anda bukan orang Yahudi, Anda harus tuntut pada hukum Nuh. Nah, hukum Nuh ini yang diacu oleh sidang Yerusalem untuk dipakai oleh orang percaya yang non-Yahudi. Gitu, Pak Bro. Jadi intinya adalah hukum tuh sudah banyak di muka bumi, banyak banget gitu, Pak Bro, kondisinya. Jadi dijamin ya Pak Bro, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus ya Pak Bro? Iya, betul. Nah, kata-katanya Tuhan itu bagus sekali. Kalau orang mau percaya, ada hukum di atasnya. Dan ini intinya Tuhan katakan, aku di muka bumi ini, dia ada dua. Ya. Ngasih makan 5.000 laki-laki dengan 12 bakul, dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya. Ada ngasih makan 4.000 laki-laki dengan hasil 7 karung, 7 keranjang makanan gitu ya. Ya. Itu terjadi. Tuhan membuat mujizat di situ. Satu dan satu. Kenapa? Tuhan mau katakan, ini dua, hukum Musa dan hukum Nuh, aku yang pegang. Wah, dahsyat banget. Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, itu merupakan satu kondisi yang benar-benar luar biasa. Jadi Mesias itu memegang hukum Musa, orang Yahudi, dan hukum Nuh bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi ini harus Anda sadari loh Bapak Ibu. Kalau Anda orang Yahudi, Anda mengenakan hukum Musa bagi orang Yahudi. Tetapi ditulis bagi bangsa-bangsa lain, kita tidak memberatkan mereka. Yeah. Saya mau tanya, orang zaman sekarang tuh sunat nggak? Kan gitu ya. Oh, saya sunat, saya enggak. Mau sunat bagus, tidak sunat tidak apa-apa. Karena sunatnya itu mengacu kepada kalau hukum Nuh bicara itu adalah hal yang baik aja. Tidak ditulis dalam hukum Nuh. Tidak sunat ya tidak apa-apa. Tapi kalau orang Yahudi sunat hari ke-8 gitu ya. Nah, jadi kondisinya Tuhan Yesus adalah Mesias, dan konsep Mesias itulah yang saya percaya bahwa di luar Tuhan Yesus tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa selamat. Gitu. Nah, ini pesan nih untuk Bapak Ibu yang pesan, tiba-tiba pesannya nyampe. Jadi percayalah bahwa keselamatan hanya ada di Tuhan Yesus. Dijamin ya Pak Bro ya? Oh, dijamin. Kalau Tuhan Yesus jamin. Tapi yang benar ya, terimanya benar. Ya. Nah Pak Bro, lanjut lagi. Ya, oke. Gimana? Sebenarnya gini Pak Bro. Saya tuh senang dengan nama Mesias. Ya. Kata Mesias memang nggak disebutkan dalam banyak cerita di gereja mungkin. Sebenarnya Tuhan. Ya, Tuhan atau Tuhan tuh sama lah gitu ya. Tapi saya mengacu pada Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan segala Tuhan. Mesias adalah tokoh yang besar. Mesias itu adalah satu sosok yang menjadi baik hidup Anda, acuan hidup Anda, maupun sosok yang akan mendampingi Anda waktu Anda berjalan. Dialah tiang api dan tiang awan yang berjalan di hadapan Anda. Dan tokoh Mesias ini tokoh yang luar biasa sekali. Orang Yahudi ini Pak Bro menanti
Itu doa orang Yahudi tiap hari. Mesias, kapan kau datang? Bayangkan tiap hari loh Pak Bro. Yang tiap malam itu ya Pak Bro ya? Anak Iya. ya. Ya, itu mereka berdoa dan mereka menantikan sungguh-sungguh Mesias datang. Anda seperti Mesias itu adalah merupakan sosok yang luar biasa sekali. Untung kita sudah tahu siapa namanya. Kayaknya harus nonton tayangannya di channel Pak Bro sebelah tuh tentang apa? Chef apa Pak Bro? My Lord. Oh iya. My Lord. Pak Bro, ada orang berkata begini Pak, berpendapat bahwa tentang surga dan neraka itu adalah ciptaan gereja Pak, untuk quote unquote menakut-nakuti umatnya untuk bisa melakukan atau berbuat baik lah kira-kira, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh gereja. Apakah benar Pak Bro pernyataan seperti itu? Ini kita sorga itu adalah merupakan Tuhan bertahta di sorga, gitu ya. Dan bumi adalah tumpuan kakinya. Neraka yang kita sebutkan berapi itu yang banyak itu dituliskan dalam bahasa Ibrani di kitab ini namanya Gehenna. Atau dalam bahasa Asia adalah Gehinom. Ya. Tempatnya seperti apa? Itu tempat untuk pembuangan tulang-tulang. Gitu ya. Jadi tempat itu disebutkan sebagai Gehinom, Gehenna, atau kelak Anda menyebut sebagai neraka. Tempat di mana apinya tidak pernah padam, menyala terus. Hari ini kalau kita mendengar sorga dan neraka, kita harus membahas sorga dan neraka seperti Alkitab. Tetapi intinya di sorga itu ada banyak hal yang Anda tidak lihat atau Anda belum lihat. Di sorga itu yang diberitakan kepada orang-orang yang telah meninggal, yang mati suri gitu ya Pak Bro ya, banyak ceritanya. Dan Anda mengerti, di Alkitab cuma ceritakan sebagian kecil dari sorga. Dia cuma bicara bahwa sorga itu nanti akan penuh dengan batu permata lantainya, dengan emas yang kilaunya jernih sekali, dan kondisinya itu begitu kita ingin ke sana. Gitu. Tetapi seperti apa? Tidak pernah dibilang secara detail, tidak pernah diceritakan secara detail, tidak pernah diceritakan secara jelas bagaimana bentuk. Lalu manusia seringkali mengubah itu. Jadi isinya mungkin yang enak-enak lah. Nah, ini repot nih. Enaknya manusia itu sekarang beda dengan enaknya Tuhan loh. Manusia sekarang enaknya ditambahin gitu ya. Sehingga sorga itu cenderung nilainya menjadi turun gitu ya. Karena kondisinya lebih kepada manusia yang mengatakan itu sorga seperti itu. Bapak Ibu harus mengerti loh, sorga sama sekali bukan pikiran manusia. Cerita, saya mengerti lah kalau sorga dikatakan seperti ini, ya, bukan orang Kristen yang bicara itu pasti, orang dari luar. Ya, betul. Siapa yang bicara? Orang Kristen tidak bicara seperti itu. Nah, Anda timbang-timbang saja, sorga yang seperti apa yang mau Anda ikuti, yang Alkitab ceritakan, atau orang di luar Kristen yang cerita. Kondisi beda itu, beda sekali. Sorga itu adalah tempat yang bagus dan itu milik Tuhan. Kita di bumi, manusia, tidak pernah dijanjikan mendapatkan sorga. Itu penting. Kamu pernah berjanji dari Tuhan, aku berikan sorga sama engkau. Kalau pernah, hebat Pak Bro. Tidak pernah sekalipun Tuhan berjanji akan memberikan sorga kepada manusia. Dan kita ini mendapatkan sebuah janji dari Tuhan. Yang kita akan dapatkan nanti, itu bukan sorga loh Pak Bro. Tetapi adalah LB3. Langit baru, bumi baru. Itu yang disebut sebagai sorga yang dijanjikan bagi manusia itu namanya LB3. Jadi bukan sorga yang sekarang gitu ya. Sorga sekarang itu rumahnya Tuhan, kantornya Tuhan gitu. Dan nggak pernah dijanjikan bahwa Anda boleh berkantor di situ. Anda akan mendapatkan sebuah tempat yang disebutkan sebagai LB3.
Tapi di LB3 ini, engkau dan saya akan masuk. Gitu. Tapi untuk mempermudah cerita, ya orang bilang sorga. Jadi Neraka, gimana Pak Bro? nggak jadi inget ceritanya Pak Bro, Paulus dia angkat ke tingkat keberapa inget ya Pak Bro? Firdaus. Ya, itu Firdaus. Nah, gini, saya cerita neraka dulu ya. Di neraka, itu kondisinya terdapat kertak tangis dan kertak gigi dan rata tangis gitu ya. Alkitab hanya cerita sedikit sekali kondisi kecil soal neraka. Tidak bercerita banyak. Sedikit saja soal neraka. Jadi sorga sedikit, neraka juga sedikit. Gitu. Karena isi dari Alkitab ini lebih memilih untuk bicara penggenapan keselamatan. Nah, jadi sama-sama sedikit-sedikit gitu ya. Cuma kita tahulah neraka, Bapak Ibu, neraka yang dikatakan di firman Tuhan, kondisinya itu jauh lebih buruk dari yang sanggup Anda pikir. Gitu. Ini sebuah pertanyaan Pak Bro. Saya juga tidak akan jawab hari ini. Nanti kapan-kapan saya jawab. Pak Bro, mau tanya. Di neraka kan ada api tuh. Iya Bang. Apinya itu api yang kudus atau api yang najis? Pengertian api yang kudus atau api yang najis? Ya, boleh jawab bebas aja, Bapak Ibu jawab juga boleh gitu. Saya tidak akan jawab sekarang ya. Api yang kudus atau api yang najis gitu ya. Jadi harus dilihat tuh, yang masuk ke sana siapa, akan disiksa. Penyiksaan itu menggunakan api. Nah, api yang api kudus atau api yang najis. Itu penting. Ini sebenarnya Pak Bro ya, buat nanti kapan-kapan ya. Iya. Saya suka kalau berlanjut dong. Masih berlanjut nih. Jadi simpan dulu satu cerita api neraka tuh konteksnya seperti apa di sini. Ya. Ini bukan bahasan ya, jangan kolom komentar jangan diisi dengan bahasan ini. Nanti kapan-kapan kita bahas saja. Masuk lagi Pak Bro. Pak Bro, dari tadi saya dengar Pak Bro nyebut-nyebut Henokh nih Pak. Ini menarik sekali kalau dibahas nih Pak. Saya juga lagi kemarin kok tiba-tiba baca Yudas ya Pak Bro ya. Yudas ke berapa? 15, 16 saya lupa ya. Tentang dia menyebut tentang Henokh gitu. Jadi emang tokoh ini begitu luar biasa Pak Bro. Mungkin ada sesuatu yang Pak Bro bisa sharing yang lain Pak Bro tentang Henokh Pak Bro? Henokh ini ya problemnya adalah bahwa kitab di kita ini kalau bicara soal Henokh itu nggak bisa komplit gitu loh. Henokh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nggak bisa komplit karena kitab yang menjelaskan ke Henokh secara lengkap itu kitab Henokh ya. Saya juga masih bertanya-tanya kitab Henokh itu ditulis oleh Henokh sampai kira-kira kapan gitu ya. Jadi isinya juga banyak hal yang karena Henokh kan adalah seorang yang nyembah Tuhan dan melihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidupnya. Waktu dia menulis itu, tulisan itu cenderung tidak bicara keselamatan. Tapi bicara mengenai zaman akhir zaman lah, gitu ya. Nah, kaitannya itu lari ke sana sini gitu Henokh ini. Jadi sebenarnya kalau saya lihat Henokh, orang ini bagus gitu ya. Tetapi topik yang dia tulis mengenai isi tentang Tuhan dan alam semesta dan orang-orang atau makhluk-makhluk ciptaan Tuhan gitu loh. Banyak di situ. Saya nggak bisa cerita apa yang Henokh. Pak Bro, pokoknya gini aja. Yang kita Henokh kan pernah ditayangkan di sini ya. Nanti Bapak Ibu tonton lagi kita Henokh. Nah, itu saja saya ceritakan karena selebihnya kitabnya tuh apokrifa gitu loh. Karena apokrifa saya nggak bisa bicara banyak gitu ya. Tapi apakah ada kalau tadi Pak Bro cerita tentang hukum Nuh, hukum Musa gitu-gitu Pak Bro. Apakah Henokh juga mengeluarkan satu hukum yang bisa kita pelajari Pak? Jadi kalau Anda bertanya, hidup di muka bumi ini
Perlu hukum nggak? Gitu ya. Ada sebuah hukum yang mengatur. Apa sih fungsi hukum? Hukum adalah mengatur keteraturan manusia. Ya. Karena kondisi manusia sudah tidak teratur, sudah tidak teratur, perlu hukum. Jadi hukum ada karena kejatuhan dari manusia. Hukum itu ada. Nah, kejatuhan dari manusia ini, Tuhan punya konsep keselamatan. Keselamatan yang akan datang di satu hari nanti. Di PB gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, kan ada masa-masanya toh. Maka Tuhan mengatur hukum untuk semua orang. Nah, hukum itu ditulis dalam hukum Nuh. Orang Yahudi punya itu hukum Nuh. Kalau orang tanya dari mana hukum Nuh itu? Dari Henokh. Gitu ya. Jadi hukum itu bicara ya mengenai 4 hal yang tulis oleh Yakobus yang dia bicara itu. Dia bicara 4 hal ini bahwa nomor 1 yang Tuhan larang kepada umat manusia di muka bumi adalah penyembahan berhala. Dengan segala konteks dan segala tipenya penyembahan berhala itu dilarang. Kalau menyembah bukan Tuhan, gitu ya, menyembah berhala, endingnya pasti berantakan, gitu ya. Kedua, Tuhan bicara percabulan. Yang ketiga, dari darah. Binatang yang mati dicekik, gitu ya. Itu penyembah berhala tuh. Nah, semua hal ini itu bicara mengenai kehidupan yang dilarang, tanda kutip dilarang Tuhan. Karena kalau itu dilakukan, bisa intinya menghancurkan manusia itu sendiri. Orang berkata, ya saya bebas tuh buat begini, saya pokoknya aman, saya nggak ngajak orang-orang lain. Intinya adalah hidup Anda pasti berantakan. Gitu ya. Jadi penyembah berhala, orang yang akan percabulan, orang yang berdarah, itu adalah merupakan sebuah kehidupan yang menurun, gitu, turun terus ke bawah. Nah, Tuhan itu memberikan itu pada semua umat manusia. Dan nanti orang Yahudi akan mengambil hukum Nuh sebagai hukum yang terutama. Gitu. Nah, hukum itu dikatakan adalah hukum bagi orang-orang non-Yahudi. Pak Bro, kalau cerita mengenai konsep ini, kita kalau baca ya di Kisah Rasul cuma baca begitu aja ya. Ya, sepertinya ngertilah 4 hal ini dalam hidup orang Kristen hari ini. Loh, kita ini orang Israel bukan. Kita Israel rohani. Gitu aja. Kita bukan yang jasmani. Kita tidak menantikan tanah Israel, kita menantikan tanah yang nanti Tuhan janjikan di Yerusalem yang baru. Gitu ya. Nah, intinya ternyata di kitab ini, di kitab Kisah Para Rasul 15, dituliskan lagi hukum Nuh bagi orang-orang yang tidak di bawah hukum Torah. Ini merupakan hal yang luar biasa. Jadi menurut saya ini baguslah untuk Anda mengerti. Anda bebas ya, hari ini Anda sudah bebas, mengenai sunat bebas, makan apa saja sudah bebas, tapi kita harus ingat ada satu yang tidak bebas lagi dalam hidup Anda kalau Anda mau ketemu Tuhan. Gitu ya. Tapi sekarang sudah diganti oleh Tuhan Yesus. Ada 2 hukum nih, Tuhan Yesus di sini. Iya. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan selamat kalau Anda sudah bertobat, Anda sudah lahir baru, Anda sudah menerima anugerah Tuhan yang besar. Dijaga loh itu Bapak, dijaga. Ya. Nah Pak Bro, kalau kembali ke konteks Henokh, menariknya kan begini Pak Bro. Henokh bercerita tentang orang-orang besar, Nephilim, segala macam ya Pak Bro. Nah, pada saat banjir Nuh semuanya dihapuskan. Kan Pak Bro cerita tingginya sekian karena untuk menghabiskan semua makhluk-makhluk atau orang-orang yang giant itu, raksasa itu. Tetapi kira-kira 9 km Pak Bro tingginya. Nah, setelah itu kan muncul orang-orang raksasa yang kemarin Pak Bro cerita muncul orang-orang raksasa dari keturunan Simpson, Pak. Tapi ada yang bercerita, Pak Bro, bahwa begini, ketika semua makhluk itu hancur pada saat banjir Nuh, tetapi rohnya tetap ada, Pak. Rohnya itu yang akhirnya memproses orang dan akhirnya melahirkan kejahatan dan kejahatan, bahkan juga menimbulkan orang-orang raksasa lagi gitu. Apakah itu benar Pak Bro? Pengertian seperti itu Pak? Ini Pak Bro,
Pablo tuh bisa berdosa, saya bisa berdosa, karena kita itu masih punya daging. Ini daging. Yeah. Daging ini, Pak Bro, bawaannya mau yang enak, mau yang senang, mau yang gampang-gampang, mau yang dosa. Dan itu bawaan daging. Tadi orang cerita itu spiritnya masih memiliki proses untuk orang-orang sehingga orang itu bisa jatuh dalam dosa. Begini, kenapa kalau dia mau datang sama saya dan mau buat satu kondisi dosa gitu, kenapa saya bisa menerima dia? Karena saya masih dalam daging. Nah, saya harus berperang supaya saya menaklukkan keinginan saya di bawah salib Kristus. Daging ini yang jahati daging ini, Pak Bro. Daging ini, wah, itu bawaannya mati. Nah, kalau ditanya, benar nggak seperti itu? Prinsipnya benar. Tetapi, saya mau tanya teknisnya gimana gitu. Jadi, gimana cara mempengaruhi gimana? Yang inti daging ini memang bawaannya, ini tanpa, misalnya Pak Bro, ini bisa berdosa tanpa kuasa gelap. Orang berkata, wah kita bisa berdosa karena kuasa gelap. Oh salah. Ini daging. Ini sudah dosa loh. Dari awal ada lahir, ini sudah dosa. Bahkan tanpa kuasa gelap, ini sudah dosa. Gitu. Jadi kondisinya tuh seperti itu. Nah kalau yang tadi ceritakan orang itu, wah spiritnya masih ada. Walah, gimana ceritanya? Teknisnya susah. Teknisnya susah. Oke. Pak Bro, saya tuh kemarin sempat berpikir ya Pak tentang Henok, bahwa dia diangkat Tuhan. Orang sebaik itu, menurut saya kalau membesarkan seseorang, orang sehebat itu, kenapa harus diangkat Tuhan? Kenapa dia tidak dibiarkan hidup dan menjadi berkat bagi orang yang lebih banyak? Kenapa ya Pak Bro? Jawabannya ada di akhir zaman Pak Bro. Cerita di akhir zaman, di kitab Wahyu. Jadi, itu bukan sebuah tipe seseorang, prototype ya, manusia. Ternyata waktu dia bergaul dan hidup dengan Tuhan begitu lekat. Dia melewati batas. Akhirnya melangkah. Dan tiba-tiba hilang. Ikut sama Tuhan. Kuburannya nggak tahu di mana sekarang. Kondisinya nggak tahu seperti apa. Dia hilang aja. Karena dia bergaul intim dengan Tuhan. Ceritanya berhenti sampai situ. Gitu. Berarti sampai situ. Intinya Henok itu adalah orang bergaul dengan Tuhan. Dia cerita sedikit hal di kitab Yudas ada, begitu ya. Terus udah gitu aja. Tidak diketahui kenapa dia bisa begitu. Kitab Henok mencatat kenapa dia bisa seperti itu. Anda, Pak Bro harus tahu loh. Waktu Henok hidup di muka bumi ya, Pak Bro harus ingat di muka bumi itu kondisinya, waduh, acak-adut, dosanya penuh Pak Bro. Kondisinya tuh benar-benar dalam, itu dalam dosa itu penuh banget. Sehingga itu ditunggu loh. Tuhan, hati Tuhan yang penuh belas kasihan menunggu. Itu punya anak itu berapa ratus tahun Pak Bro. Itu terus jalan sampai terakhir Tuhan putuskan, baik. Ini Nuh naik ke dalam bahtera, terjadilah banjir. Itu banjir menutupi gunung tertinggi. Saya bilang kalau sudah tingginya 9 km kira-kira, itu gunung semuanya tutup, Pak Bro, sudah. Jadi habis gitu ya. Nah, sepanjang apa kemurahan Tuhan terkait dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi? Kejahatan di muka bumi. Manusia makan manusia loh waktu itu, Pak Bro. Kanibal, Pak Bro. Iya, makan manusia. Orang raksasa itu besar. Manusia itu bisa makan manusia hari itu. Kondisinya jauh lebih buruk dari peristiwa di Sodom. Bayangkan, Pak Bro. Itu yang nggak muncul di Alkitab. Kita cuma baca satu ayat, selesai gitu ya. 5 perikop juga tutup, selesai. Itu ceritanya digambarkan dalam kitab Henok, digambarkan luar biasa sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa mencari seperti itu? Ada malaikat yang jatuh. Ya. Jadi,
inti yang mau disampaikan penulis Alkitab adalah cerita waktu itu terjadi, di kitab Kejadian tuh, kejadian waktu itu terjadi, semuanya itu kenapa Tuhan menanti dengan sabar. Kenapa Tuhan, ini kan di sini ada nih cerita bagaimana Tuhan begitu, seperti Adam punya anak Set, Semua punya anak Enos terus punya anak terus. Seperti Tuhan itu tidak berbuat apa-apa gitu. Ini usia sekian ratus tahun, saya nunggu. Tetapi dalam masa-masa itu terjadi kondisi yang buruk sekali. Nah, seperti apa kondisinya? Saya nggak bisa cerita panjang karena kitabnya apokrifa gitu. Karena ikuti konsep terlalu panjang, nanti konsep orang berubah tuh. Dari keselamatan Tuhan janjikan, pindah tuh ke Henok. Nah, jadi, itu ya apa tidak seperti yang Alkitab ingin bicara ini hanya bicara keselamatan. Jadi topik untuk Alkitab cuma satu, keselamatan. Gitu. Ya. Berkaitan dengan keselamatan tadi, ada orang yang bilang bahwa Alkitab yang benar itu sebenarnya adalah Alkitab yang ada di Ethiopia, Pak. Nah, sebenarnya Alkitab apa sih, Pak Bro, yang ada di Ethiopia itu, Pak Bro? Saya kurang paham tuh. Itu kalau ditanya Ethiopia itu yang bawa siapa gitu ya ke sana, jauh gitu ya, gini. Kitab suci itu kan ditulis pakai Ibrani. Ya, semuanya ditulis pakai Ibrani. 5 dulu kitab suci. Dari kitab Kejadian, Keluaran, gitu, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ditulis oleh bahasa Ibrani. Nah, kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani ini, yang jadi PL, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, PL kita, itu memang ada. Aslinya tuh ada. Itu di Israel aja, ada di museum, gitu ya. Justru kitab yang itu jelas di mana adanya kondisinya sampai hari ini ada dan itu tertulis dengan jelas. Ya. Yang jadi masalah kitab itu yang PB, gitu ya. Kalau PL aman, Pak Bro, kondisinya ada semua. Di Israel masih ada sampai hari ini. Bahkan ditulis, Pak Bro ingat kalau yang ditampilkan di Israel di sebuah museum itu kita hanya bisa lihat aja pakai kaca di sana. Nah, Pak Bro, kalau yang di PB ini jadi masalah. Karena kenapa Alkitab yang masuk cuma 27 gitu ya. Yang lain kemana gitu ya. Apa yang 27 ini benar? Kenapa yang 27 ini tulisnya hanya 27? Kenapa nggak 28, 29? Kenapa nggak 30? Kenapa nggak 25? Gitu ya. Kenapa 27? Kita itu mengambil, kita kan abad 21 hari ini ya, kita nggak ngerti. Kita itu mengacu kepada tulisan-tulisan dari abad pertama dan kedua. Ya. Jadi tulisan-tulisan itu tokoh-tokohnya banyak banget, Pak Bro. Tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang menyatakan ini kitab masuk, ini kitab tidak masuk. Itu banyak banget. Dan kitabnya hari itu juga banyaknya bukan main. Pak Bro mengerti bahwa tokoh-tokoh satu dan lain cenderung tidak setuju dengan tokoh yang lain. Nah, si A nggak setuju sama si B, si B nggak setuju sama C sama D nggak setuju. Ini masing-masing ribut gitu. Dan dari tokoh itu semua, kita melihat bahwa yang Bapak Ibu ambil hari ini itu yang paling lengkap. Gitu. Memang masih ada, kalau Anda melihat di sana, sebuah kitab Yudas masuk ke Pang. Wahyu aja dia nolak kok. Banyak Wahyu nolak loh, Pak Bro. Untuk masuk, kalau nggak masuk gimana itu? Nah, situasi itu mungkin membuat Bapak Ibu bingung. Tetapi kemudian dibuatlah sebuah konsili. Konsili itu memutuskan, sudahlah, yang penting ini yang harus masuk. Ditulisnya dalam bahasa Yunani. Nah, itu terjemahan asli itu gimana? Ada yang asli,
ada yang bukan asli. Bapak Ibu sekali loh, kitab itu ada orang Ibrani yang nulis pakai bahasa Ibrani. Kita mengertilah supaya bisa ini panjang terus-terusnya kepada angkatan berikutnya, ini harus ditulis dalam bahasa Yunani. Terus dalam bahasa Yunani gitu. Nah, cetakan yang dalam bahasa Yunani yang ditemukan gitu ya. Intinya Alkitab yang 27 tadi. Kalau yang PL, saya nggak terlalu banyak khawatir mengenai kondisinya. Karena orang Yahudi sudah punya, gitu. Kita terima aja dari sana. Cuma urutannya berbeda kalau kita. Tetapi yang PB yang jadi masalah. Pak Bro kan mengerti, kitab Korintus ada 3 sebetulnya. Jadi, ada masalah di situlah. Tapi akhirnya gini dah, sampai kepada satu simpulan terakhir. Kita menerima ini sebagai kitab suci. PB, sudah kita terima saja. Ada yang kurang, ya mau ngomong apa? Gak ketemu kok, gitu ya. Tetapi cerita mengenai misalnya Korintus yang kedua, yang ketiga, yang kemudian berubah namanya, kita terima itu sebagai satu pengajaran bagi hidup Anda dan saya. Ya. Intinya satu, keselamatan yang dijanjikan di PL telah digenapi di PB dan kelak kita akan menyaksikan bersama-sama kedatangan Tuhan. Cerita itu menjadi lengkap dituliskan di dalam PL dan PB. Gitu Pak Bro. Yes. Wah Pak Bro, ngobrolnya panjang banget. Saya ngunyah dulu ya Pak Bro ya. Pelan-pelan. Biar juga wisdomers pelan-pelan boleh nanti diulang-ulang lagi supaya mengertinya lebih dalam. Kadang udah informasi terlalu banyak tuh perlu dikunyah dulu Pak Bro. Iya. Iya, oke kalau gitu Pak Bro, kita sudahi dulu pembahasan ini dan kita akan lanjut di pembahasan yang berikutnya lagi. Dan sebelum kita mengakhiri Pak Bro, minta tolong berdoa bagi kita semua Pak Bro. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa dan berangkat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya anugerah-Mu limpah lebih dari cukup, memberkati kami semua yang menonton acara ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah, berikan pengertian supaya apa yang kami perbincangkan hari ini boleh jadi berkat bagi mereka semua yang mendengar acara hari ini. Pujilah nama-Mu yang menguatkan kami tetap berada dalam posisi yang baik, dan kami terus akan menjadi pelayan Tuhan, dan kami mengerti Tuhan akan datang segera menjemput umat Tuhan. Dan pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Bro buat ngobrol-ngobrolnya. Kita tercerahkan. Ya. Ini saya lihat berasap. Oke Pak Bro, sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Wisdomers, kita akan lanjut di tayangan-tayangan berikutnya. Stay tune di Wednesday Bible Wisdom. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. In a land of the kingdom of emotions, there lived a beautiful young girl. She lived in abundance, with fertile land, and her life was never lacking. However, something unexpected happened. A hidden threat was lurking over the land, causing the land to lose its light of happiness. The young girl thought, "How can I save this kingdom? I am just an ordinary child." But she couldn't allow her land to be destroyed.
Then a king arrived in the land, providing all the people with protection and battle gear. He gave them the belt of truth and the breastplate of righteousness. He gave the gospel of peace shoes to everyone who believed, to proclaim the good news. He gave them the shield of faith to protect them from the fiery arrows of the enemy. He gave them the helmet of salvation to protect their minds from threats. He also gave them the sword of the Spirit, which is the Word of God, a spiritual weapon to fight against evil. Not only that, because the king deeply loved his people, he also gave the Holy Spirit to help everyone who believes in him, so their light would continue to shine brightly. The entire kingdom was ultimately saved, thanks to the power and strength of the king who was willing to sacrifice for them, and they lived happily ever after. Do you already know about this story? Would you like to hear more about it? GBI Kebon Sirih News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari ibadah onsite GBI Kebon Sirih pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 29 September 2024, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Ferry Ignatius. Ibadah Kingdom Teens 29 September 2024 pukul 10 pagi bersama Kak Patricia Liviana dalam Sunday Funday, Jesus is my best friend forever. Untuk teman-teman teens, yuk bergabung dalam ibadah Kingdom Teens. Kita bersama menguatkan dan mengeratkan hubungan di Kingdom Teens. See you next week. Ibadah Kingdom Kids 29 September 2024 pukul 10 pagi dengan tema Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayo adik-adik dan papa mama, jangan lupa untuk ikut ibadah Kingdom Kids. 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tahun anak muda bergerak. GBI Kebon Sirih hadir dengan ibadah 153 Youth Niti setiap minggu kedua dan 4 tiap bulan pukul 1:53 siang. Kami mengundang seluruh anak muda untuk dapat bergabung dalam ibadah 153 Youth Niti. Halo wanita-wanita bijak GBI Kebon Sirih, West Women Fellowship akan mengadakan kreativitas membuat chunky bag pada hari Sabtu 28 September 2024 yang bertempat di Studio Sindu Lantai 5 pukul 10 pagi. Dengan biaya pendaftaran 100.000 per orang. Dan jangan sampai ketinggalan. Segera dibuka Kom 100 GBI Kebon Sirih secara offline di GBI Kebon Sirih setiap hari Minggu pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Daftarkan diri Anda pada nomor berikut ini. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Sirih untuk berdoa, menyembah Tuhan dan mendengarkan pesan firman Tuhan dalam mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4:30 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Menyambut gelombang Pantekosta ketiga dan pencurahan Roh Kudus serta penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman, maka gereja Tuhan harus siap menghadapi momentum ini. Saatnya setiap orang dimuridkan dalam komunitas untuk mengalami perjumpaan pribadi secara otentik dengan Tuhan. GBI Kebon Sirih mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bergabung dalam KUL, Community of Love. KUL adalah komunitas kasih yang di dalamnya saudara akan mengalami pertumbuhan iman melalui doa, pujian, penyembahan, pembelajaran firman, serta berbagi kesaksian, pengalaman pribadi bersama Tuhan yang akan menguatkan satu sama lain dalam kesatuan tubuh Kristus. KUL merupakan komunitas kasih dalam jumlah yang lebih kecil yang dipimpin oleh seorang gembala KUL, sehingga Bapak Ibu jemaat akan mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. KUL bukanlah sebuah miniatur ibadah, namun sebuah komunitas kasih yang dibangun secara fleksibel berdasarkan kategori usia, profesi, hobi, dan wilayah koordinasi terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu jemaat. Kegiatan KUL dapat dilakukan secara onsite
maupun online di tempat yang berpindah. Di dalam kul, Bapak Ibu Saudari akan saling mengenal satu sama lain dalam persekutuan yang indah dan saling mewujudkan kasih Kristus sehingga bersama-sama bertumbuh dengan moto kesatuan hati, tumbuh bersama dan menenangkan jiwa. Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kul atau dapat menghubungi konter sekretariat di depan setelah ibadah. Bagi Jemaat GB Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GB Kebon Siri, dapat menghubungi nomor sekretariat berikut ini. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi Bapak PDP Jafar Tamrin MTH dengan nomor berikut ini. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Para seluruh jemaat GB Kebon Siri, kami menghimbau untuk makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor, tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah, dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Demikianlah GB Kebon Siri News Flash hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.